Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan diri 17 Agustus 1945. Namun pengakuan kedaulatan sebagai negara merdeka tidak serta-merta diperoleh. Perjuangan kemerdekaan Indonesia memang tak lepas dari peran alim ulama. Pesantren sudah berdiri sejak ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Motivasi menyelamatkan negara dan menyelamatkan agama ini merupakan doktrin yang dimiliki oleh para ulama. Bagaimana kitab-kitab yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah di pesantren-pesantren memang mengajarkan itu, bahwa riayatuddin wa riayatud daulah itu merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam. Dan semangat bela negara dan semangat bela agama menjadi satu, sehingga yang namanya mati itu nomor 2. Senjata itu nggak boleh kata-kuti. Pada pertengahan Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang bergelar Hadratus Syekh, yang berarti Maha Guru atau kiainya kiai, mengumpulkan seluruh kiai di Jawa, Bali, dan Madura di kantor pengurus besar NU saat itu di Jalan Bubutan 6, Surabaya. Pertemuan yang berlangsung beberapa hari menghasilkan kesepakatan dalam bentuk fatwa jihad fisabilillah yang dikenal dengan resolusi jihad. Isinya diantaranya Memerangi orang-orang atau kekuatan negara ingin merebut kemerdekaan itu hukumnya adalah wajib, fardhu ain. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi seluruh masyarakat Islam yang ada di jarak masafatul qasri dari tempat pertempuran. Masafatul qasri artinya perjalanan boleh sholat qasar, jadi 90 kilo dari titik Surabaya. Seluruh masyarakat yang berada di 90 kilo dari titik peperangan itu wajib hukumnya untuk keluar rumah memerangi kekuatan yang ingin merebut kemerdekaan itu. Itu keputusan kedua. Nah, yang ketiga, kalau mati dihukumi mati syahid. Mati syahid dalam peperangan itu masuk surga tanpa hisab. Sejarah pesantren menentang penjajah sebenarnya tidak hanya sebatas nasionalisme atau melawan penindasan terhadap pribumi. Adanya larangan-larangan terhadap kegiatan ibadah telah menggerakkan Nahdlatul Ulama melakukan perlawanan secara terang-terangan. Ribuan pesantren yang sudah berdiri sejak abad ke-15 memiliki jaringan kuat di daerah-daerah, serta memiliki santri dan jemaah yang selalu memperhatikan dawuh atau petunjuk kiai. Pesantren memiliki basis massa strategis dan signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah sepakat, gimana bergerak, berkuat, berani, monggo, bismillah, Allahu Akbar, takbir. Itu ya, pulang ini kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para santri di pondok-pondok yang kecil ya, diundang. Karena yang diundang kan pondok besar. Tidak pakai loudspeaker, woro-woro itu. Yang rumahnya dulu Kiai Bangkalan, yang Sampang, Sumenep sama Pamekasan diundang untuk ke Bangkalan pertemuan. Wah, bangkit. Yang Kediri, dulu kan tidak ada kawedanan, tidak ada karsenan ya. Tapi yang radiusnya itu dekat sama Kediri, undang. Yang dari Situbondo juga bangkit. Kemudian menetapkan tanggal kapan kita untuk melakukan penyerangan, karena Belanda juga akan masuk kota Surabaya. Perebutan kemerdekaan memang tidak cuma melibatkan angkatan perang terlatih ataupun polisi istimewa. Peran masyarakat sipil dengan senjata ala kadarnya juga signifikan dalam merebut kemerdekaan. Para pejuang sipil dari kelompok religi ini pun menyimpan cerita tersendiri. Selain bersenjatakan bambu runcing dan senjata api sitaan, mereka juga memperkuat diri dengan senjata rohani. Nah, itu dilakukan suwuk itu. Apa itu suwuk? Sampai
Suwuk itu dari seorang kiai itu disebul itu. Tapi dengan doa-doa, itu cuma mereka juga diberi doa, ya wiritan untuk dibaca, baca selawat, baca beberapa wiritan lagi. Ya kuy, ya makin apa itu, suwuk. Umpamanya air putih yang sudah disuwuk tadi, itu. Kalau minum, berangkat bersama-sama. Benar, Pak Hasim Latif itu karena kena suwuk sama minum air itu, di berondong itu, logrok itu pelurunya. Logrok pelurunya. Ya ilmu kebal. Ilmu kebal karena yang menyampaikan itu kiai yang punya ilmu untuk itu namanya. Iya, yang sekarang kan cuma banyak di kalangan NU kebal dibaca, kebal dianu, dan banyak polisi-polisi yang ikutan. Tentara yang ikut kalau mau berperang ke Kongo gitu ya, itu ke kiai. Supaya dia kalau kena tembakan enggak umpan. Masih ada sekarang. Dan itu masih kalau mau ingin tahu ada kiai. Sulit dicerna dengan logika. Namun, Syuriah PWNU Jawa Timur menyatakan itu adalah suatu keistimewaan, bukan kemusyrikan. Namanya khizib namanya. Ya, khizib itu dalam bentuk doa-doa yang didahului dengan riyadhah. Riyadhah itu artinya tirakat ya, oleh para ulama yang tingkat kedekatannya kepada Allah itu sangat tinggi sehingga apa saja yang diminta itu dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, saya minta musuh ini kau habisi misalnya. Seperti Rasulullah dulu ketika perang Badar. Lepas dari kebenarannya, sejarah mencatat apapun dilakukan untuk memenangkan perjuangan. 75 tahun setelah proklamasi, Nahdlatul Ulama mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal, tidak terbatas pada pendidikan agama. Pesantren kini juga menjadi tempat belajar bisnis. Di Pesantren Al-Amin Kediri, Jawa Timur, santri diajarkan untuk wirausaha. Bangsa ini butuh ekonomi, bangsa ini butuh pinter, bangsa ini butuh sehat, bangsa ini butuh persatuan dan ketenangan. Jadi perjuangan umat Islam untuk membesarkan pendidikan, menguatkan ekonomi, membuat bangsa ini sehat, apalagi COVID ini, ben gak kena COVID piye ben sehat. Membuat bangsa ini bersatu padu dalam keanekaragaman politik, budaya, agama dan lain-lain adalah jihad modern. Materi wirausaha disesuaikan dengan kebutuhan agar bisa diterapkan santri di daerah mereka masing-masing. Misalnya yang bisa dikembangkan dengan basis potensi lokal seperti peternakan. Pembelajaran keterampilan usaha berbasis syariah ini disertai dengan bantuan pembiayaan. Pesantren bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan membantu permodalan usaha kecil menengah melalui bank wakaf mikro. Bantuan yang diberikan berupa modal tanpa agunan dan bunga yang besarnya mencapai jutaan rupiah dan pengembaliannya bisa dicicil hingga 40 minggu. Konsep One Pesantren One Product sudah berjalan dan menghasilkan produk baik dalam skala kecil, besar, hingga industri. Pesantren Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur memiliki 18 unit usaha dengan aset bernilai triliunan rupiah. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk pembiayaan pendidikan pesantren agar terjangkau semua kalangan. Dengan konsep pengelolaan ekonomi mandiri, pesantren ini sudah bisa memfasilitasi pendidikan gratis untuk santri-santri tidak mampu. Tanpa menggunakan anggaran pemerintah, dalam tahun ajaran terakhir, pendidikan gratis diberikan untuk 2.214 santri dari 14.000 santri yang belajar di sini. Kemandirian ekonomi ini juga diupayakan untuk memberikan kesejahteraan bagi umat dan masyarakat, termasuk memberikan pelatihan keterampilan untuk para alumni yang sudah lulus. Bangsa ini sudah membuktikan persatuan dan kesatuan adalah senjata penting
dalam merebut kemerdekaan dan harus dijaga dalam mengisi kemerdekaan. Negara membutuhkan agama untuk mengisi nilai moral dalam berbagai lini kehidupan warganya. Di sisi lain, agama juga membutuhkan negara untuk penempatan keberadaan fasilitas fisik dan ajarannya. Nah, kita itu kan sudah sepakat, Indonesia kan sekarang sudah jadi ya, sudah sepakati negara kita negara bangsa yang melindungi seluruh tumpah darah dan warga bangsa ini. Yang kedua berdasarkan Pancasila yang menjadi payung dari seluruh perbedaan-perbedaan yang ada, yang perbedaan itu sebelumnya sudah ada sebelum Indonesia dan Pancasila ada, yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu lebih dulu daripada Pancasila. Yang pertama itu dasarnya. Yang kedua, kalau antara tiga ini memaksakan, komunis memaksakan, ya, kapitalis liberal memaksakan, khilafah memaksakan, akan terjadi ongkos politik yang amat mahal. Jadi sebenarnya bicara tentang bentuk negara itu sudah selesai. Bentuk negara itu sudah dibahas oleh panitia persiapan kemerdekaan dulu. Yang usul ini negara Islam sudah pernah ada. Dan bahkan ketika negara sudah merdeka masih ngengkel terus dengan DITI itu. Ya, yang mengusulkan negara komunis juga ada dan ngengkel terus. Sampai terjadi peristiwa Madiun 48 dan peristiwa 65. Ingin memaksakan negara komunis.